Jumpa lagi dengan Bu Tere. Saat ini saya mengajak kita semua untuk sedikit merenungkan firman Tuhan. Terinspirasi dari kata-kata seseorang, kita ibarat lahan parkir yang dipakai Tuhan. Terkadang ada mobil mewah yang diletakkan di sana. Kadang ada mobil tua. Suatu saat tempat parkir itu akan ditinggalkan. Dari kata-kata seseorang itu mengingatkan saya tentang setiap kejadian demi kejadian. Nah, sebagai landasan firman Tuhan pada saat ini, saya mengambil dari Lukas 22 ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan itu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kata-kata itu diucapkan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kata-kata itu juga yang menginspirasi saya dan mungkin beberapa orang yang saya jumpai. Bahwa terkadang di dalam kehidupan kita tidak bisa memilih untuk mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu seperti yang kita mau. Terkadang kita sudah melakukan hal-hal yang baik, melakukan suatu pekerjaan yang menurut kita baik, dan kita merasa itu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita merasa, tapi segala sesuatunya hanya Tuhan yang tahu. Tapi paling tidak kita berharap dengan segala apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Khususnya di dalam masa pandemi ini. Namun, saya ajak kita sekalian untuk mencoba kembali kita belajar dari Alkitab, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama. Kita mengingat lagi tokoh yang biasanya diceritakan dalam ibadah-ibadah, yaitu Nabi Ayub. Pada saat itu, Nabi Ayub dikisahkan sebagai seorang yang saleh dan jujur. Tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Mengalami kehilangan, ujian demi ujian, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Saya ambil dari Ayub 1 ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Tapi Allah menjanjikan bahwa keselamatan jiwanya tetap ada genggaman Allah. Pada saat itu, Ayub mengalami kehilangan harta bendanya, ternaknya, dan bahkan Tuhan izinkan dia mengalami sakit kulit yang amat parah dan tubuhnya tak berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita salah satu di antara jemaat Allah atau orang-orang percaya yang merasa bahwa pantaskah saya mengalami peristiwa ini? Karena saya tidak melakukan kejahatan. Kadang-kadang merasa, Tuhan, mengapa Engkau memperlakukan atau Engkau izinkan aku mengalami ini dan itu? Bapak Ibu yang terkasih, pada perjanjian lama Tuhan sudah memberikan contoh bahwa ada saat Tuhan memberikan suatu kejadian supaya kita belajar taat dan setia. Apapun yang kita alami, dalam bacaan yang tadi saya sampaikan awal, andai kata cawan ini boleh berlalu daripadaku. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau di dalam saat ini atau di dalam masa pandemi ini kita mengalami sesuatu yang mungkin menurut kita sangat berat, ujian itu tidak mampu kita tahan, atau kita kehilangan sesuatu, entah kehilangan benda, kehilangan orang yang kita kasihi, satu hal ingatlah bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan, ada maksud di balik semuanya. Mari kita tetap belajar taat dan setia. Kita ambil juga bacaan firman Tuhan supaya kita semakin kuat dari 1 Petrus 4
ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak bisa lari dari salib karena Kristus sudah memberikan teladan kepada kita. Tapi janji firman Tuhan, kalau kita menjalani salib Kristus atau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dengan penuh sukacita dan ikhlas, dengan berpegang pada Kristus, tetap setia, yakinlah bahwa janji firman Tuhan kita akan memperoleh kemuliaan dan berkat sesuai dengan kemurahannya. Kembali kepada firman yang tadi kita pelajari dan kita renungkan, marilah pada saat ini kita belajar, Bapa, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jikalau kita boleh berharap, andai kata cawan ini boleh berlalu daripadaku. Puji Tuhan, tapi andai kata kita diizinkan Tuhan mengalami semuanya itu, yakinlah bahwa kita akan memperoleh pemulihan. Dan pada saatnya nanti, bersama-sama orang kudusnya, bila kita tetap taat dan setia, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat Tuhan datang. Tetaplah setia